adik-adik, selamat pagi. Langsung senang sekali hari ini bisa berkumpul dengan adik-adik melalui ibadah online. Kita bisa bertemu kembali. Adik-adik semua duduk dengan tenang. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Lalu akan bacakan satu firman Tuhan untuk membuka kita, membawa kita masuk di dalam ibadah. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita bersujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 95 ayat 6. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ya, hati senang ya adik-adik ya. Biar kita semua tepuk tangan, ungkapkan hati yang senang. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan bersuka, kita selalu sukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam
berdoa meminta Tuhan memimpin kita di dalam ibadah. Mari adik-adik semua ikuti Nose berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh dengan tubuh yang segar hadir di dalam ibadah. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberkati papa mama kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami akan masuk di dalam ibadah. Kami datang terlebih dahulu mohon ampun daripada Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Kalau kami nakal, kami bandel, kami tidak dengar-dengaran kata papa mama, kami tidak taat. Tuhan mohon ampuni dosa kami, sucikan hati kami, layakkan kami untuk ikut di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk masuk di dalam ibadah. Mohon Tuhan yang pimpin, yang berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik ingat gak? Ketika waktu adik-adik bisa hadir di dalam sekolah minggu, kita selalu naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Bagaimana prajurit Tuhan, Mars Sekolah Minggu dengan semangat. Biarpun kita saat ini ibadah di rumah, kita juga dengan hati yang sukacita beribadah bersama-sama Koko, Cici, Dede, Papi, Mami ya. Kita sama-sama dengan semangat yang sungguh-sungguh kita juga ingat kembali lagu Mars Sekolah Minggu. Biar satu hari nanti kita juga bisa berkumpul kembali beribadah di gereja bersama-sama. Yuk, prajurit Tuhan Yesus, Mars Sekolah Minggu dengan semangat. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Gereja belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Kali lagi ya adik-adik ya, semangat ya. Yap, nah prajurit Tuhan Yesus yang semangat. Iya, derap langkah kakinya yang tegap. Ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Adik-adik, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, apa sih rahasianya? Ya, kalau kita mau hidup memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita, ya ada rahasianya. Adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Siapa yang punya Alkitab di rumah? Langsung percaya. Adik-adik semua pasti di rumah ada Alkitab ya. Kita nyanyikan satu pujian. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Ya, di dalam Alkitab banyak cerita tentang firman Tuhan. Yuk sama-sama ya adik-adik ya. Alkitab, 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 bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab.
Tanya sekarang adik-adik, siapa yang rajin membaca Alkitab setiap hari? Saya Lasu. Wah hebat, Lasu percaya ya. Adik-adik semua pasti tahu dan punya Alkitab di rumah. Rajin-rajin membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Banyak cerita tentang firman Tuhan. Supaya kita bisa hidup memuliakan Tuhan, kita harus membaca Alkitab. Kenapa Lasu harus rajin membaca Alkitab? Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, kalau kita rajin membaca Alkitab, kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, kita bisa belajar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Adik-adik, kita naikkan satu pujian. Firman Tuhan ada di hidupku. Ya, kita nyanyikan ya, firman Tuhan. Ya, semangat adik-adik. Yuk semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan pakai gaya ya, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi ya, semangat. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 makin besar. Berbuah, 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 banyak buahnya. Berbuah, 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 berbuah. Ya, firman Tuhan ada di hatiku. Kalau kita rajin membacanya, akan terus berbuah semakin banyak, semakin lebat. Lalu emangnya seperti buah mangga, apa seperti buah jeruk? Maksudnya kalau kita bisa berbuah, kita akan semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin baik. Baik di dalam tutur katanya, baik di dalam sikap dan tingkah lakunya. Ketika kita mengenal firman Tuhan, kita rajin membaca Alkitab, kita tahu apa yang Tuhan suka kita lakukan. Mau ya adik-adik ya? Kita belajar bertumbuh, berbuah semakin baik menjadi anak Tuhan yang good boy, good girl ya. Yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati papa mama ya. Adik-adik, firman Tuhan itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Adik-adik masih ingat firman Tuhan, ayat-ayat kitab-kitabnya, urutannya? Langsung ajak adik-adik ya, kita coba mengingat-ingat kembali. Kitab apa aja sih yang ada di sana? Kita bisa menghafalkan melalui sebuah lagu, kitab Perjanjian Baru. Yuk. Adik-adik, sama-sama mengingatnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Adik-adik, Lasu sudah kasih contoh kan? Coba adik-adik sekarang mengingat-ingatnya. Nanti Lasu tes ya, supaya kita bisa tahu urut-urutan dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Kalau kita bisa mengingat firman Tuhan, kita mudah membuka Alkitab. Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, pintar adik-adik. Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus,
Yudas dan akhirnya Wahyu. Ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Adik pinter-pinter ya. Wah, semua bisa mengingat-ingat dan menghafalnya kembali. Rajin-rajin membaca Alkitab. Tadi Lause bilang apa? Dengan kita bisa membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab, kita bisa terus bertumbuh, berbuah, menjadi semakin baik, menjadi good girl and good boy ya. Adik-adik, kita harus mempersiapkan saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan untuk dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Saat ini adik-adik ada di rumah. Biasa kalau di gereja persembahan itu adik-adik bawa sendiri ke gereja. Saat ini adik-adik bisa titipkan papi atau mami di rumah. Biar papi mami yang bantu adik-adik mentransferkan persembahan adik-adik ke gereja ya. Supaya bisa dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Semua duduk dengan tenang mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik ya, kita naikkan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Bisa ya adik-adik, ingat lagunya ya. Firman-Mu pelita, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Cingcing. Adik-adik siapkan hati ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Shalom adik-adik, Lause senang sekali bisa ketemu dengan kalian. Kita harus mengucap syukur kalau Tuhan sudah mengundang kita kembali di sini untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, sebelum Lause mulai, Lause mau ajak kita semua main yuk, lihat games yang satu ini. Yuk! Nah adik-adik, kita main games yuk. Caranya gampang nih. Adik-adik cuma perlu lihat gambar, bedain mana yang asli dan mana gambar yang palsu, yang cuma mainan. Yuk kita mulai aja ya. Gambar pertama, ini gambarnya asli atau palsu adik-adik? Iya betul, ini bebeknya mainan. Nah kita taruh di sini nih bebek mainan. Yang gambar kedua, nah ini asli atau palsu nih? Iya betul, ini anjing beneran ya, anjing asli. Kita taruh di sini nih adik-adik. Gambar ketiga, nah ini kudanya asli atau palsu sih? Iya, ini
kuda mainan ya. Jadi kita taruh di sini nih adik-adik. Gampang kan? Nah, lanjut. Ini gambarnya asli atau palsu? Betul, ini juga mainan anak perempuan. Ini gambarnya taruh di sini nih. Wah, adik-adik pintar ya. Selanjutnya, ini gambarnya asli atau palsu adik-adik? Iya, betul. Ini beruang palsu, mainan teddy bear ya. Nah, lanjut. Ini, iya, kalau ini beneran anak perempuan asli nih. Kita taruh sini ya. Lalu yang selanjutnya, ini beruangnya asli atau palsu? Iya, adik-adik bener lagi. Ini asli dong ya. Oke, next. Ini anjingnya asli atau palsu? Betul, ini gambar anjing mainan. Kita taruh sini ya. Lanjut. Ini bebeknya asli atau palsu? Iya, asli dong. Kita taruh di sini. Nah, terakhir nih adik-adik. Iya, wah udah hebat. Ini kudanya asli dong. Oke, bener semua nih adik-adik, hebat sekali ya. Nah, adik-adik, seperti permainan yang tadi tuh yang kita sudah lihat. Lause juga mau cerita hari ini tentang seorang raja yang juga tahu membedakan mana yang benar, mana yang asli, mana yang tidak benar, mana yang palsu. Tapi sebelumnya, Lause mau ajak kita semua minta Tuhan pimpin dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang lagi ke tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami, Tuhan yang tolong kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Lause ceritakan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang Raja Asa. Adik-adik, sebelum Raja Asa itu menjadi raja, penduduk Yehuda sudah lupa akan Tuhan Allah yang benar. Mereka membuat patung-patung berhala dan mereka menyembahnya. Mereka sudah berpaling dari Tuhan. Nah, adik-adik, itu semua Tuhan tidak suka. Tapi Raja Asa adalah seorang raja yang percaya kepada Tuhan yang benar dan taat akan firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan Raja Asa begitu dia menjadi raja? Iya, Raja Asa pertama-tama dia memerintahkan kepada prajuritnya untuk memusnahkan, menghancurkan semua patung-patung, semua tiang-tiang berhala yang ada di seluruh tanah Yehuda. Nah, lalu Raja Asa juga memerintahkan seluruh penduduk Yehuda untuk kembali berbalik kepada Tuhan yang benar, menyembah hanya kepada Tuhan saja yang hidup, dan mentaati hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Nah adik-adik, kenapa sih kok Raja Asa bisa melakukan hal itu? Adik-adik, Raja Asa begitu mengasihi Allah, dan dia mau taat kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya Raja Asa bisa melakukan hal itu. Nah, akhirnya seluruh penduduk Yehuda kembali berbalik menyembah kepada Tuhan yang benar. Dan Allah pun memberkati mereka dengan memberikan damai sejahtera di negeri itu selama 10 tahun. Di mana mereka bisa hidup dengan tenang tanpa ada peperangan di tanah Yehuda. Nah, 10 tahun kemudian adik-adik, terjadi hal yang menghebohkan di negeri itu. Kenapa ya? Oh, adik-adik, orang-orang Ethiopia di bawah pimpinan Zerah, mereka mau menyerang tanah Yehuda,
mereka mau berperang melawan bangsa Yehuda. Wah, adik-adik, tahu nggak? Tentara Zera itu jumlahnya banyak sekali. Ada 1 juta. Dan mereka juga punya 300 kereta perang. Wah, adik-adik, sementara itu pasukan Raja Asa jumlahnya cuma jauh sedikit. Cuma setengahnya dibandingkan pasukan tentara Zera. Nah, adik-adik, Raja Asa tahu kalau memang tentara Zera maju berperang melawan mereka, akan terjadi hal yang mengerikan di tanah Yehuda. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Raja Asa di dalam situasi yang seperti itu? Wah, Raja Asa dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, dan dia berdoa supaya Tuhan sendiri yang menolong bangsa Yehuda. Raja Asa percaya kalau Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa daripada musuh-musuhnya. Nah, akhirnya peperangan itu terjadi. Tapi Raja Asa tidak lagi khawatir, karena dia tahu Allah ada di pihaknya. Dan adik-adik tahu, akhirnya pasukan Raja Asa berhasil untuk memukul mundur musuhnya. Walaupun tentara Zera itu jumlahnya banyak, jauh lebih banyak daripada mereka, tapi akhirnya mereka bisa memukul mundur musuh dari tanah Yehuda. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang pimpin mereka, dan Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan bagi bangsa Yehuda melawan musuh-musuhnya. Nah, adik-adik, sama seperti bangsa Yehuda, sama seperti Raja Asa yang mau percaya dan taat kepada Tuhan, kita juga demikian adik-adik. Kita perlu percaya dan taat kepada Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari mungkin kita berperang melawan musuh kita. Siapa sih musuh kita? Musuh kita yang sebenarnya adik-adik adalah si iblis. Yang setiap hari selalu menggodai kita, selalu mau mencobai kita supaya kita jatuh di dalam pencobaan. Nah, adik-adik, iblis terus-menerus mengincar kita dan terus-menerus mau mencobai kita. Nah, kita lihat nih, seperti ini contohnya adik-adik. Bosen ya kalian dengerin Lose cerita. Lebih enak juga kita nonton YouTube yuk. Di YouTube ada yang seru-seru sama lucu-lucu. Yuk, sekarang kita nonton YouTube aja. Nggak usah dengerin Lose lagi. Ada tertulis di Alkitab. Janganlah kamu mencuri. Janganlah kamu berbohong. Dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mencuri waktu pada saat kita sekolah online dan tidak berbohong walaupun mungkin guru tidak melihat kita. Adik-adik, dengan firman Tuhan kita bisa mengusir si iblis, syuh, dan kita bisa bilang yes kepada firman Tuhan. Kita mau taat untuk bisa belajar tanpa main-main gadget. Nah, adik-adik, iblis juga berusaha menggoda kita nih pada waktu kita dapat nilai bagus di sekolah. Kamu kan udah pinter. Belajar sedikit juga udah langsung bisa. Ngapain capek-capek belajar? Koko sama Dede aja gak dapet nilai sebagas kamu. Pasti papa mama lebih sayang kamu dong. Udah gak usah belajar lagi. Di Alkitab ada tertulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk tidak memegahkan diri dan menjadi sombong, walaupun kita mendapat nilai yang bagus di sekolah. Malah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang pimpin kita dalam ujian. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa usir si iblis, syuh-syuh. Dan kita bisa bilang yes untuk taat akan firman Tuhan. Oke, adik-adik. Nah, firman Tuhan begitu penting buat kita. Kita harus belajar untuk setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan dan menghafal firman Tuhan. Adik-adik, yuk kali ini Lause juga mau ajak adik-adik nih untuk menghafalkan ayat yang satu ini yang adik-adik juga pasti sudah bisa ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, adik-adik nanti ulangi lagi sendiri di rumah ya. Nah, adik-adik sebelum Lause mau akhirin firman Tuhan hari ini, ada aktivitas nih yang adik-adik harus lakukan di rumah. Nah, ini ada games di mana adik-adik nanti coba ya. Games ini untuk pilih apakah gambar tindakan yang satu ini benar atau salah. Waktunya 2 menit. Nanti adik-adik akan dapat skor. Bagi mereka yang bisa menjawab benar dan paling cepat, dia pasti mendapat skor yang paling tinggi. Nanti adik-adik bisa kasih tahu Lause masing-masing skornya dapat berapa. Oke adik-adik. Nah, Lause juga punya aktivitas yang lain untuk adik-adik di rumah yang nanti dibagikan. Nah, adik-adik kalian boleh pilih ya salah satu. Dan juga ada aktivitas yang dilakukan bareng-bareng sama papa atau mama di rumah. Jangan lupa adik-adik ya, nanti Lause kirimkan lewat WA. Oke adik-adik, sebelum Lause akhiri, kita mau masuk berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan cerita Raja Asa yang mau percaya dan taat akan firman Tuhan. Kami juga mau Tuhan untuk selalu percaya, kami juga mau untuk taat akan firman Tuhan, sehingga kami bisa mengusir si iblis yang mau menggodai kami. Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa.